Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas bersama mengenai yang namanya function atau fungsi ya. Jadi fungsi itu penting sih guys peranannya dalam sebuah program atau sebuah bahasa pemrograman. Ya intinya dia itu memudahkan si programmer. Jadi kita itu kalau misalkan ada error kita bisa ngedetek itu errornya di mana dan kita bisa bisa lebih paham. Nanti kalau misalkan errornya kayak gitu, kita untuk penyelesaiannya gimana gitu loh. Jadi intinya program atau script yang kalian buat kalau misalkan panjang ya kalian bisa tulisnya singkat dengan yang namanya sebuah function. Oke, jadi function itu dibagi menjadi dua. Oke. Nah, untuk function yang pertama itu ada yang sifatnya void ya. Oke, void. Dan untuk function yang kedua ada yang sifatnya non void. Untuk penanda antara sebuah program yang void atau non void itu pertama bisa lihat dari sini ya. Nah, kalau yang void itu biasanya ada script void buat ngedeklarasiin kalau programnya itu adalah void. Oke. Yang berikut itu buat pembedanya itu ada di sini. Oke, ini ya. Jadi, dalam sebuah program yang non void itu biasanya harus ada return. Kenapa? Karena balik ke sini ya. Fungsi itu ada dua jenis. Ya, ada yang fungsinya void dan ada juga yang fungsinya itu non void. Nah, dari keduanya ini itu punya perbedaan secara fungsi. Namanya juga fungsi ya, dia punya peran masing-masing ya, yang void dan yang non void. Kalau fungsi void itu dia itu tidak punya nilai kembali ya. Oke, sementara yang non void itu dia punya nilai kembalian. Oke. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar mengenai mengenai pernyataan yang tidak mempunyai nilai kembalian dan punya nilai kembalian, tapi intinya akan saya jelaskan di sini di script ini. Nah, akan saya buatkan ulang nantinya dan kita akan bahas dan kita kumpas satu persatu. Nah, kita bahas dulu dari yang on void ya. Jadi, dalam sebuah fungsi itu ini wajib ada. Ya namanya juga C++ ya. Jadi include IOStream itu harus ada buat ngedeklarasiin kalau itu adalah C++. Yang berikut adalah using namespace std. Ya ini juga wajib aja ada tentunya gitu loh. Nah, terus di sini untuk yang non void ya kalian bisa lihat di sini ada int, lalu ini ada pit id, lalu di dalam sini ada integer lagi, bla 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 dan semuanya. Oke. Nah, jadi yang ini int ini adalah parameter dari si pit id ini. Oke. Nah, di dalam sini itu kita pakai ya buat ngisi atau membuat inti dari programnya ya. Intinya ditulis di dalam sini. Nah, di bawah sini nanti buat kita manggil si pit id ini. Jadi fungsi sangat penting men. Nanti kalian bakal ngerasain kalau kalian buat script yang panjang. Kalau yang biasa-biasa aja sih ya nggak mungkin lah kalian bisa sadar perbedaannya itu apa. Nah, karena yang sering kita pakai atau sering kita gunain itu adalah yang ini ya biasanya ya. int terus main. Oke. Sorry. Ini yang biasa kita gunain lah. Cout. Hello. Lalu yang lain. Ini yang biasa kita gunain ya. Cuman ya nanti di bawah sini beda lagi. Oke. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai pembahasannya dari sini dulu. Ini yang void. Karena void agak mudah lah. Nanti yang berat-berat biar di belakang aja. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Nah, kita mulai dari sini. Tapi biar lebih jelas kayaknya akan saya hapus ya yang ini. Jadi kita buatkan programnya dan saya akan jelaskan secara detail. Oke. Saya akan coba menjelaskan secara detail. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dari program void. Nah, untuk program void sendiri, biar itu ngedeklarasiin bahwa programnya adalah void ya, kita butuhkan yang namanya si void. Seperti yang saya singgung tadi ya di awal.
Nah, setelahnya di belakang void kita tulis nama dari fungsinya. Misal nih, kalian tulis nama fungsinya itu adalah si ucup. Nah, terus di dalam sini itu adalah inti dari program kalian. Misalkan intinya kalian ingin nampilin si out namaku ucup. Oke. Dan lain kayak gini ya. Nah, di bawah sini kalian bisa gunain ini int main. Oke. Lalu kalian panggil yang namanya si ucup. Kalian panggil nih, ucup, sini loh. Udah, ucup gini doang, cara pemanggilnya gini doang. Nah, dia nanti pasti bakalan jawab ya. Ini karena udah benar skripnya ya, pasti dia jawab lah kalau misalkan kalian panggil. Nih, saya compile ya. Oh sorry, ini ada yang kurang. int main. Oke, kalian panggil nih. Nah, pas kalian panggil, dia jawab nih. Hai, namaku Ucup. Gitu ya. Nah, sekarang saya panggil lagi nih. Tapi panggilnya itu 2 kali. Saya panggil di bawah sini ya, Ucup. Oke, kayak gini. Saya compile lagi. Nah, dia jawabnya juga 2 kali. Namaku Ucup, namaku Ucup. Oke, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan 4 kali. Nih, 4 kali ya. Namaku Ucup, namaku Ucup. Oke. Nah, ini mempermudah banget sih asli. Sangat-sangat mempermudah. Nah, gimana kalau kita gunain 2 void? Satu kan tadi namanya si Ucup. Cara buat kita manggil ya kayak gini, void Ucup. Oke. Tadi gini ya cara kita buat bisa manggil si Ucup ini. Nah, gimana caranya buat kita tuh manggil si, misalkan nih namanya bukan si Ucup lagi, namanya itu si Agus. Si Agus aja ya. Nah, si Agus. Jadi seperti biasa di dalam sini kita tulis intinya, inti dari program yang kita buat ya. Jadi di sini misalkan namaku Agus, bukan Ucup. Oke. Nah, kayak gini. Sekarang kita coba buat manggil juga si, oh sorry, kenapa ini ada void? Buat kita manggil juga si Agus ya. Cara manggil si Agus ya sama, kita tinggal panggil aja dia di bawah sini. Si Agus ini loh. Oke. Kita panggil ya si Agus. Nah, ini mereka dua-duanya ngerespon nih. Namaku Ucup. Terus namaku Agus, bukan Ucup. Ya karena kita manggilnya di bawah sini. Jadi kalau misalkan ya kalian buat script dan scriptnya itu panjang ke bawah. Ya entahlah itu sampai berapa meter. Ya intinya kalau panjang ini nih isinya semuanya script semua. Ya kalian bisa singkat atau menghemat tenaga dan pikiran kalian itu dengan fungsi. Jadi penting ya fungsinya. Nah sekarang gimana caranya biar kita bisa nginputin sesuatu gitu loh di dalam si void ini. Bisa ya. Nah caranya di sini misalkan saya mau menginputkan nama ya. Misalkan nih. Nah di sini saya pilih dulu. Nah tipe variabelnya itu apa? Ya, char aja deh biar inputin nama ya. Nah di sini char lalu nama. Oke kayak gini. Nah di bawah sini misalkan kita perintahnya mau inputin apa nih? Misalkan masukkan nama kamu. Oke. Kalau yang ini selebihnya kalian bisa paham sendiri lah ya. Itu loh. Nah dia kayak gini. Lalu di bawah sini kalian bisa in lalu nama dia kayak gini. Oke sorry ya, sorry jadi tadi itu mati listrik dan akhirnya ya harus ngulang lagi nulis programnya gitu loh. Jadi asli sih gara-gara listrik. Nah sekarang baru bisa lanjut lagi nih buat videonya. Jadi saya ulangi ya, tadi sampai di ini ya, si out Ucup, si out Agus, dan kita bisa manggil satu persatu. Jadi mulai paham ya mengenai penggunaan dan cara manggilnya kayak gimana gitu kan. Jadi intinya itu mempermudah. Nah sekarang kita buat agar si fungsinya ini bisa nginput ya. Nah caranya gimana? Caranya ya kita bisa tentuin variabel inputnya di dalam sini. Misalkan nih saya mau nginputin karakter ya. Oke, char.
Oke, nama variabelnya itu adalah nama. Nah, semisal saya di sini mau menginputkan nama. Misalkan masukkan nama. Oke. Terus di bawah sini akan saya inputkan nama kayak gini. Oke. Nah, si Agus ini akan saya rubah perannya jadi si out terima kasih. Jadi saya gunain fungsi ini buat nginputin nama dan buat beri output akhirnya itu adalah terima kasih. Oke, nah sekarang saya coba compile. Oh, ini ada yang kurang. Ini ada di sini. Saya coba compile dan nah nih. Dia suruh buat masukin nama. Namanya adalah Ucup. Udah. Itu bisa diinputin dan di bawah sini setelah selesai ya ngucapin terima kasih. Udah. Nah, sekarang gimana caranya biar di sini ada operasi ya? Caranya gampang sih. Kalian bisa tentuin nama variabelnya apa. Misalkan saya rubah ya di sini int panjang, terus lebar, terus L. Kayak gini L besar ya. Nah, di sini akan saya masukkan panjang. Ini biar ada operasi ya, misalkan nih. Nah, kalian bisa inputin in panjang. Lalu di bawah sini misalkan lagi ada out masukkan lebar. Nah, lalu di bawahnya lagi akan saya inputkan in lebar. Lalu ini rumusnya kita pasang di bawah sini. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke, lalu kita akan tampilkan out. Luasnya adalah, nah kita panggil si luas. Udah. Sekarang kita coba compile ya. Oke, ini ada yang kurang. Titik koma. Kita coba compile. Nah, jalan ya. Masukkan panjang. Panjangnya adalah 2. Oke, lebarnya berapa? Lebarnya adalah 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Terima kasih. Oke, kelihatan ya. Terima kasih, udah. Kayak gitu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu ini. Fungsi non-void. Kelihatannya simpel ya. Ya emang simpel. Nggak ribet kok. Jadi kalau fungsi void tadi itu konsepnya adalah tidak mempunyai nilai kembalian. Sementara untuk fungsi non-void itu punya nilai kembalian. Nah, tadi ini kan saya harap ya setelah saya menjelaskan kalian paham apa maksud dari pernyataan tidak mempunyai nilai kembalian dan apa maksud dari punya nilai kembalian ini akan kita bahas di sini. Nah, di sini ya konsepnya masih sama. Pembedanya itu tadi sudah saya jelaskan yaitu ada di sini, return. Return ini sebagai penanda kalau itu adalah sebuah fungsi non-void. Beda halnya dengan si void. Dia sama sekali tidak menggunakan yang namanya return. Jadi dia eksekusi lurus-lurus sesuai dengan apa yang ditampilkan. Makanya di sini dia nggak punya nilai kembalian. Ya karena emang dia eksekusi lurus-lurus, apa yang lo masukin di sini, ya dia bakal ngeksekusi lurus-lurus di bawah sini. Beda dengan non-void, yang mana dia itu punya nilai fungsi kembalian. Jadi di bawah sini kalian butuh ini. Oke, nah sekarang kita mulai. Ini akan saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, untuk fungsi yang non-void, ini agak menarik sih sebenarnya. Karena ini bakal sering kalian gunain, asli. Oke, ini bakal sering kalian gunain. Nah, sekarang kita mulai. Kita mulai ya yang paling basic dulu ya. Kita hitung luas atau ya ngitung luas persegi panjang ya. Ya, sekarang kita mulai dari sini. Kita tentuin dulu nama variabelnya itu apa. Itu buat dijadiin sebagai sebuah parameter ya. Nah, setelah selesai kita tentuin juga nama si fungsinya itu apa. Nah, untuk nama fungsinya itu akan saya beri nama Ucup lagi. Biar nggak bingung ya. Di dalam sini itu akan kalian isi dengan nama variabel beserta dengan nama variabelnya. Nah, misalkan saya isi nih integer A, terus integer
B, terus integer C, kayak gini ya. Nah, di bawah sini itu akan saya masukin seperti ini. Nah, sekarang di bawah sini akan saya buatkan sebuah operasi untuk menghitung luas dari persegi panjang. Nah, untuk hitung luasnya, C ini sebagai luas ya, anggap aja gitu. C sama dengan panjang dikali lebar. Oke, kalau udah kayak gini, selanjutnya adalah titik koma tentunya. Jangan sampai lupa ya. Ya, kita tinggal return si C. Oke, kayak gini ya. Kayak gini konsepnya. Sorry, ini ada yang salah. Koreksi ya. Karena ada yang salah, ini harusnya posisinya bukan di sini. Posisinya itu di bawah sini. Oke, jadi bukan di dalam sini ya. Oke, biar nanti dia bisa kedetek atau dia bisa kebaca. Posisi si C ini sebagai penampung luas, dia itu harus berada di dalam sini, bukan di sini. Oke, karena ini untuk input, jadi dia posisinya di atas sini. Oke, ini kelebihan satu ya titik komanya. Nah, kalau udah kayak gitu, mainnya itu kita taruh di bawah sini. Oke, kayak gini ya. Main di dalam sini akan kita buatkan lagi bukan sebuah variabel, tapi 3 variabel buat nampung luas, panjang, dan lebar ya. Kita tentuin juga. Nah, di sini akan saya buatkan integer panjang, terus integer lebar ya. Lebar, lalu integer luas. Oke, kayak gini. Kita masukin perintahnya di dalam sini. Nah, kita masukin cout, masukkan panjang. Nah, oke. Lalu saya inputkan cin si panjang ini. Oke, lalu di bawah sini lagi saya akan memberikan perintah buat masukkan si lebar. Oke. Nah, kayak gini. Lalu di bawah sini lagi akan saya inputkan si lebar. Lalu buat dapetin hasilnya, kalian untuk menulis skripnya aturannya kayak gini. Luas sama dengan, lalu kalian panggil si ucup ini. Cup sini loh. Oke, biar nanti dia itu bisa nampilin ini. Dan hasilnya atau luasnya itu kalian bakalan dapat. Oke, ucup sini loh. Lalu di sini panjang, koma lebar. Itu cara penulisannya ya. Nah, lalu si out luas persegi panjang adalah oke, seperti ini. Lalu kita outputin si L atau si luas ini. Udah kayak gini doang. Nah, sekarang kita coba compile atau jalanin. Nah, ini ada yang kurang. Dan sekarang kita coba compile lagi. Ini ada yang salah. Salahnya dia mana ya? Oh, ini. Kok panjang kali lebar ya? Sementara ini beda ya. Integer A lalu integer B. Nggak ngomong sih kalian. Nah, A dan ini ada B. Sekarang kita coba compile. Kok B besar? Salah anjir. Kok B besar? Salah. Nah, oke. Oke, ini salah. Berarti salahnya adalah ini. Integer penulisannya kayak gini. Oke. Nah, jalan. Nah, sekarang masukkan panjang. Panjangnya 2 aja lah. Terus lebarnya berapa? 4 aja lah. Hasilnya adalah 8. Oke. Jadi saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi ini adalah parameter atau ya bisa dibilang sebuah patokan lah ya. Sama kayak yang di sini. Tadi udah saya jelaskan ya. Nah, terus ini adalah nama dari fungsinya. Nama fungsinya adalah ucup. Biar nanti bisa kita panggil di bawah sini. Lalu karena di sini kita membuat atau membentuk sebuah program biar program itu bisa menghitung luas persegi panjang, ya kita butuh suatu variabel biar bisa nyimpan datanya. Nah, variabelnya itu yang saya pakai adalah integer tipenya. Nah, namanya yaitu A dan B.
Jadi cara penulisnya kayak gini ya, integer A dan B. Terus buat nampung luas, kalian nggak bisa nyimpen si integer C ini di dalam sini. Bentar ya. Kalian nggak bisa nyimpan dia itu di dalam sini. Karena nanti akan jadi error di bawah sini. Karena apa? Dia itu nggak baca kalau si C ini punya tempat buat nampung gitu loh. Jadi kita harus tempatkan dia di bawah sini. Di bawah sini biar bisa dikompil kayak gini. Nah, oke. Nah terus aturannya dia itu tampung dulu ya hasilnya sini. Nah di sini kita masukin aja rumusnya A dikali B buat ngitung luas lah biasa. Terus di bawah sini harus ada return karena itu adalah hal yang wajib kalau kalian gunain fungsi non void. Nah di bawah sini baru kalian nulis si inti dari programnya apa sih yang ingin kalian cari gitu loh. Nah buat manggil si ucup beda ya kayak si fungsi void, kalian bisa manggilnya dia posisinya di bawah sini dengan singkat. Nah kalau si non void yaitu kayak gini buat bisa manggil. Jadi kalian buat dulu variabel bantu dan posisi kedua ini itu nggak boleh kebalik kayak yang di atas sini. Jadi dia nanti akan mengeksekusi lurus-lurus ya. Nah dia itu nggak boleh kebalik gitu loh. Nah gitu aja sih sebenarnya. Simpel ya. Tapi intinya kalian akan pakai dan selalu menggunakan ini kalau kalian membuat sebuah skrip pemrograman yang panjang. Biar apa? Biar kalau misalkan ada error, kalian bisa ngedetek errornya di mana dan kerusakan tersebut bisa kalian minimalisir. Nah, yang kedua, dengan menggunakan fungsi, kalian juga bisa membuat si customer kalian. Nah, misalkan kalian buat program nih, terus programnya itu mentahnya kalian serahin ke si customer. Nah, biar kelihatan lebih rapi dan dia bisa paham ya kalian gunain fungsi ini. Jadi fungsi sangat penting, men. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Dan kita ketemu di next video. Thanks for watching. Bye.